Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Pada malam ini kita dapat hadir bersama-sama di pengausan malam Jumat Pon di Masjid Multazam ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak semua sehat ya? Alhamdulillah. Semoga Gusti Allah senantiasa memberikan kita nikmat sehat, melancarkan segala urusan kita, kemudian membuat hidup kita ini penuh berkah, serta dimudahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam terlebih pula kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua ini adalah umatnya yang senantiasa tetap istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau, dan semoga kita semua ini adalah orang-orang yang nantinya mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak yang saya hormati, jemaah pengajian yang dimuliakan Allah, pada malam ini saya akan membacakan salah satu isi dari kitab Nashaiful Ibad karangan Syekh Nawawi Al-Bantani, seorang ulama Indonesia yang sangat populer di dunia Islam. Ya, beliau ini dimakamkan di kota Mekah. Ya. Kemudian dalam bukunya ini Nashaiful Ibad artinya nasihat untuk para hamba. Ya. Malam ini kita akan membahas 4 kelebihan Nabi Yahya. Ya. Yang ini belum pernah kita dengar, ataupun kalau sudah kita dengar mungkin perlu kita jadikan pelajaran yang berharga. Apa itu kelebihan Nabi Yahya, seorang Nabiullah, anaknya Nabi Zakaria? Ya. Dan di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan beliau itu, dan di antara nabi-nabi yang lain dalam surat Ali Imran ayat 39 Allah katakan wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin. Kata Allah, yang menjadi panutan, yang menahan diri dari hawa nafsu, dan seorang nabi dari keturunan orang-orang yang soleh. Nah, yang dimaksud Allah ini nabi keturunan nabi, ya, dan dia adalah orang soleh, gitu, yaitu Nabi Yahya alaihissalam. Nah, Nabi Yahya ini itu memiliki kelebihan-kelebihan dan keutamaan-keutamaan yang kita sebagai umat Nabi Muhammad tentu perlu meneladani beliau. Ya. Nah, 4 kelebihan beliau ini apa? Ya, ini disebutkan oleh Muhammad bin Ahmad, mengatakan Nabi Yahya itu disebut oleh Allah dengan Sayyid. Ya. Jadi ketika Allah menyebut wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan minas salihin, orang yang menjadi panutan. Jadi Sayyid itu orang yang menjadi panutan. Ya. Nah, menurut Muhammad bin Ahmad, Nabi Yahya itu disebut Allah dengan Sayyid, panggilan kehormatan. Makanya orang-orang Arab itu
kalau orang yang keturunan Nabi dan mulia itu mereka disebut dengan panggilan Sayyid ya. Jadi kalau di Jawa juga ada ya Pak, banyak nama. Tapi biasanya jadi Said ya. Said. Ya, sekarang kita bahas apa itu kelebihan dari Nabi Yahya yang perlu kita teladani itu. Nah, yang pertama adalah ya dapat menguasai hawa nafsu. Kenapa dapat menguasai hawa nafsu itu disebut dengan kelebihan? Karena memang musuh yang sebenarnya kata Rasulullah itu bukan musuh yang di medan perang, tapi musuh yang sesungguhnya itu adalah hawa nafsu. Katanya yang punya hawa nafsu itu nggak bapak-bapak atau ibu-ibu, karena bukan adam nafsu. Jadi makanya pakai nama nenek kita hawa nafsu, bukan adam nafsu kan. Itu pelesetan anak muda. Hawa nafsu itu apa? Keinginan yang mendorong kita untuk melakukan kemaksiatan. Itu hawa nafsu. Orang-orang yang jatuh karena hawa nafsu itu sudah banyak Bapak Ibu. Nafsu untuk berkuasa, menghalalkan segala cara, akhirnya ketahuan bermasalah, jadi masuk penjara. Karena hawa nafsu tidak bisa menahan syahwatnya, ya melakukan tindakan pelecehan dan segala macamnya, juga jatuh karena nggak mampu mengendalikan hawa nafsu. Karena kemarahan yang berlebihan, nggak bisa menahan nafsul ammaroh, nafsu amarah. Banyak juga orang masuk penjara hanya karena persoalan sedikit saja tersinggung, lalu membunuh dengan sangat mudahnya. Lalu yang kedua, kelebihan Nabi Yahya alaihissalam ini adalah dapat menguasai iblis. Nah, ini pertanyaannya, menguasai iblis itu bagaimana? Menundukkan bujuk rayu iblis. Bapak Ibu, kalau iblis itu mengganggu kita itu dalam berbagai cara. Jangan dikira loh di dalam Masjid Haram tidak ada iblisnya. Nyatanya ada copet. Iya kan? Masjid Haram tidak kualat, nyatanya copet kayak ya banyak orang kehilangan duit. Iya kan? Jangan dikira ada nggak orang jahat, Pak, Bu, saya bantu bisa mencium Hajar Aswad. Bayar sekian. Ya, tidak sampai kita mencium Hajar Aswad itu sudah diterima dan diminta. Padahal itu di komplek Masjid Haram. Tapi mungkin pernah mendengar orang tua nggak ngerti bahasa Arab minta jasa untuk naik kursi roda. Mestinya bayar sekitar 20 real, paling tinggi 20 real, malah diminta 300 real. Dan orang nggak ngerti paling 300 murah, padahal pink kali 3.500 gitu. Itu ya orang-orang yang memang di tempat seperti ini pun dalam masjid ini iblis itu ada. Kan ada misalnya, kan sering kejadian itu. Ada orang cerita habis sholat Jumat, wah hebat masjid itu. Lah kok hebat? Kenapa? Nah, ada khutbah Jumatnya. Tiba-tiba langsung sholat 2 rakaat. Karena dia pas khatib naik mimbar, sampai turun mimbar, ya turun. Ya tidur, nggak ngerti kalau nggak ada khutbah Jumat. Artinya apa? Iblis mampu menyuruh dia untuk tidur, wes wae rasa ngomong kayak khutbah reneng di sini. Paling mau ngomong tentang sholat, tentang puasa, biasa. Habis itu duduk di depan sandaran seperti itu loh, oke. Makanya saya perhatikan orang yang tidur itu biasanya orang dapat senderan itu. Ini bukan ibu-ibu loh, ini melek semua ya. Bapak-bapak juga bukan, gitu kan. Apa namanya pinggang tua ya Pak, oke. Jadi biasa. Ya tadi saya khutbah ya, banyak orang ngitung kancingnya. Kancing 6 kok hitungan nganti 10 gitu. Nanti 20 habis itu 14. Sing repot lagi ada yang ngorok barang loh Bu. Ada
Kalau duduk, saya tidur seperti itu. Mampu dia menahan diri. Padahal bagi kita umat Islam, asyaitonu aduwwum mubin. Syaitan itu adalah musuh yang nyata buat kita. Memang dia nggak kelihatan, tapi dia musuh kita. Gitu. Nah, jadi ibu bapak semua, mari kita kontrol, jangan sampai diri kita ini terperdaya oleh syaitan, tidak terperdaya oleh iblis. Kadang orang menyatakan sama, syaitan dan iblis itu beda. Bedanya itu begini. Jadi kalau nenek moyang kita itu namanya Nabi Adam. Nah, kita ini umatnya. Nah, iblis dan syaitan, iblis itu nenek moyangnya bangsa jin. Ya, nenek moyangnya itu iblis. Dia adalah yang pertama diciptakan. Lalu dia punya keturunan. Nah, keturunannya itulah bangsa jin. Perilakunya adalah syaitan. Kita terus sering baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Tolong jangan dikasih nama anak cucu sesok rajim. Rajim itu artinya terkutuk. Nah, ini jenenge ketua Islam, Abdur Rajim. Abdul artinya hamba, rajim terkutuk. Kalau sama sih jangan kena bahasa Arab itu. Tak di sini nanti. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dia selalu menggoda kita untuk melakukan kemaksiatan. Yang ketiga adalah dapat menguasai lisan. Dapat menguasai lisan itu artinya apa? Mengendalikan lidah itu bukan perkara mudah, Bapak Ibu ya. Lidah kita ini bisa ngomong apa saja, bisa ngomong salah, bisa ngomong menyakitkan, bisa ngomong menyinggung orang lain, bisa ngomong ke atas, bisa ngomong ke bawah, kiri, kanan. Makanya disebut juga lidah tidak berguna. Bisa dibengkak-bengkok. Nah, esok dele sore tempe. Orang kampus itu kan gitu kan. Hari ini ngomong seperti ini, besok sudah lain omongan. Pagi masih ngomong seperti ini, nanti sore beda lagi ngomong. Ya karena memang lidah itu bisa diwolak-walik. Nah, Nabi Yahya ini kelebihan dia begitu. Jadi antara omongan dengan sikapnya yaitu berbanding lurus. Kalau kita kan kadang sering itu antara omongan dengan tindakan kita tidak sinkron. Katanya ucapannya baik, tapi perbuatannya tidak baik. Nah, sering-seringnya seperti itu. Berarti antara ucapan dan perbuatannya tidak berbanding lurus. Jadi biasakanlah kita itu apa yang kita omongkan itu ya sesuai dengan kenyataan. Dan dunia politik memang itu biasa, ya, menjanjikan begini, menjanjikan begitu. Tapi kenyataannya setelah dia mendapatkan kursinya, dia lupa dengan janji-janji. Kita juga sebagai manusia terhadap keluarga kita, anak kita, biasakan kita kalau berjanji itu tepati. Ya. Jangan kita ketika berjanji itu kita pura-pura lupa. Nah, kita itu kan biasa. Nanti pengawasan ya bareng ya jam berapa? Jam 8. Oh ya, insya Allah. Dengan mengucapkan insya Allah, rumongso wis aman. Iya. Memang tidak salah ngomong insya Allah, tapi cobalah kita itu menepati janji. Saya sudah terbiasa lah menghadapi yang seperti itu. Kita mungkin terbiasa menghadapi seperti ada teman mau ketemuan, nanti kita bahas ini, bicara tentang ini. Jadi jam 8 ya, ketemu di mana? Di situ, di kantor itu. Jam 8 kita tunggu. Di mana sekarang kok belum nyampe? Jawaban anak muda sekarang dan orang-orang dewasa sekarang, OTW. Ya. On the way gitu ya. Masih di jalan. Di jalan rumahnya diperkirakan paling 2 kilo 3 kilo. Kok udah 15 menit kok ora tekan-tekan, jebule 100.
Tapi jawabannya apa Pak? OTW. Jadi ya seperti itu. Kita berjanji itu tidak biasa menepati janji kita itu. Lidah kita ngomong tuh oke, siap insya Allah. Tapi kita tidak menepati kecuali kita berhalangan di jalan. Taunya ada masalah di jalan kendaraan atau apa. Tapi kita tuh terbiasa. Anak saya kalau ada janji, katanya kamu mau dijemput temanmu jam 8, kamu baru masih mandi. Udah tak bilang ya apa OTW. Mandi kok OTW. Mestinya kamu kalau udah berangkat baru bilang OTW. Nah, udah sekarang bikin aman, nah yang mudah. Oh, bapak itu seperti itu kadang mungkin. Aksenan bu, ibu OTW. Padahal orang mangkat gitu. Jadi udah ngomong OTW. Oke, itu yang ketiga ya. Biasakanlah kita menepati janji kita dengan lisan kita itu. Biasakanlah lisan kita itu tidak berkata yang jahat, tidak berkata yang buruk, tidak berkata yang kasar. Kenapa? Karena Nabi Yahya itu dia adalah orang yang mampu menguasai lisannya dengan baik. Nah, lalu yang keempat, kelebihan Nabi Yahya itu adalah dapat menguasai kemarahan. Nah, ini nesu. Jadi kalau yang namanya marah itu tadi sudah saya singgung itu perlu dikuasai. Jangan kita itu kalau ngamuk itu aduh gitu ya. Marah ya marah, tapi ya jangan semuanya dikeluarkan dari mulut kata-kata yang kasar ya. Marah ya marah, tapi usahakan kemarahan itu masih dalam kendali akal sehat. Biasanya sama kita ini manusia, kalau marah itu akal sehat kita tuh hilang sama sekali. Ya. Karena kemarahan kita itu mengucapkan segala sesuatu itu seakan-akan lepas kontrol. Marah sama tetangganya, oh semua kejelekannya diungkit-ungkit semua. Marah dengan pasangannya, kesalahannya dari zaman dahulu sampai zaman sekarang diungkapkan semua. Jadi yang namanya marah itu adalah peluang iblis masuk ke diri kita. Makanya orang marah kan ibu perhatikan kalau ada saudara kita atau kita sendiri sedang marah, lalu jangan sekali-sekali memegang benda tajam. Karena bisa saja nanti benda tajam itu untuk melukai kalau kita dipengaruhi oleh yang namanya kemarahan. Jadi marah yang terukur itu bagaimana? Boleh kita marah, ada saatnya kita marah, tapi marah yang terkendali. Kita marah mana kita misalnya dia tidak pernah nepati janji, kita marah mana kita ngakunya belajar seperti sekarang ini, kita lihat buka buku seperti ini, ternyata di balik buku itu ada HP-nya gitu kan. Ternyata kita selama ini dihapusi gitu. Marah kita ternyata, tidak apa-apa. Tapi marah jangan sampai nanti memakai kekerasan. Kekerasan itu ada dua Bapak Ibu ya. Kalau teori psikologi dari ilmu kejiwaan ada dua, kekerasan fisik dan kekerasan verbal. Dua-duanya itu sama-sama tidak boleh. Kekerasan fisik itu kita memukul, mencubit, yang menendang, itu tidak boleh, kekerasan. Kalau itu luka apa segala macam bisa disembuhkan. Nah, yang bahaya itu adalah kekerasan verbal yang keluar dari mulut. Kan biasa kalau orang marah itu kadang-kadang orang disamakan dengan hewan, monyok gue, anjing gue. Mohon maaf ya, ini contoh saja ya, bukan untuk ditiru gitu. Siapa yang nggak marah dibilang monyok? Siapa yang nggak marah dibilang nama-nama hewan-hewan yang nggak kita sukai? Pasti kita marah, ya. Tapi jangan sampailah kita mengucapkan kata-kata yang seperti itu. Marah yang terkendali itu orang kan tahu bahwa kalau orang marah itu kan mukanya kan biasanya sudah merah, matanya sudah merah. Jadi kan paham itu kalau marah. Nah, usahakan bahwa kemarahan itu jangan sampai ya, kata orang kan nah nek kata-katanya lembut, nek tangannya nggak ngopo-ngopo jenenge orang nesu. Bukan begitu maksudnya. Marah itu kan dorongan diri kita untuk melakukan sesuatu karena ada tekanan. Ya, dan tekanan itu biasa yang menyebabkan kita itu keluar kata-kata yang nggak terkendali. Makanya Bapak Ibu, Islam mengajarkan ketika kita marah,
maka berwudu. Loh, apa itu simbolnya berwudu itu? Karena marah itu datangnya dari iblis. Iblis itu diciptakan dari api. Cara memadamkan api itu adalah dengan air. Air yang kita lakukan tentu saja bukan menyiram orang yang nesu itu dengan air. Biar dia nggak marah, ambil air seember diiyak dengan air. Besok itu malah bisa berlanjut, semakin marah. Tapi kita lakukan adalah dengan berwudu. Kok yo masih marah gitu, Ki? Sholat, wah, gue sholat apa meneh gitu kan? Ya sholat sunnah. Tidak mungkin orang begitu habis sholat, tak lanjutkan, aku bar sholat ini, saya nesu aku gitu kan. Rasanya kok ya orang mungkin. Kita habis sholat kita kan berdoa, ya Allah, tenangkanlah hati saya, jauhkanlah saya dari kemarahan ini. Nah, kemarahan yang seperti itu adalah dalam rangka kita bisa membebaskan diri kita dari pengaruh syaitan. Jadi itu pelajarannya Bapak Ibu. Kalau kita mampu mengendalikan amarah kita, itu adalah sesuatu yang baik. Marah itu bukan dihilangkan, dia sama, dia namanya nafsu amarah. Nafsu marah itu adalah sebaiknya dikendalikan. Nah, inilah 4 sifat dari Nabi Yahya alaihissalam yang bisa kita teladani dan bisa kita praktekkan bersama.